Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Mengawali tahun 2023, pelayanan Bujang Kampung ke-46 kembali digelar tepatnya di Kampung Kandis, Kecamatan Kandis. Kegiatan ini sebagai salah satu komitmen dari Pemkab Siak dalam pendekatan pelayanan di tingkat kampung. Kemudian bagaimana rangkaian program tersebut? Berikut liputannya. Kampung Kandis siap dilaksanakan. Lanjutkan. Sebagai salah satu komitmen pemerintah Kabupaten Siak dalam pendekatan pelayanan di tingkat kampung, kegiatan Bujang Kampung, Bupati Bekerja dan Kantor di Kampung ke-46 digelar di Kampung Kandis, Kecamatan Kandis. Kegiatan ini diawali dengan apel pagi bersama di halaman kantor penghulu setempat, diikuti penghulu dan perangkat kampung. Dalam amanatnya, Bupati Siak menyampaikan terkait pelayanan Bujang Kampung, pelayanan online bagi masyarakat kampung hingga permasalahan stunting. Dan hari ini kita melaksanakan kami di kampung tentulah Bapak sekalian, kami membuat satu terobosan untuk melaksanakan kegiatan Bujang Kampung secara cepat, membawa kepala dinas dan terkait dengan pelayanan, utamanya bagi pelayanan administrasi publik atau PKK, seperti kesalahan termasuk kebenaran dan seluruh perizinan. Para perizinan kita lakukan di desa-desa. Alhamdulillah juga sekalian, kalau bidang perizinan dan 2 bulan yang lalu juga kita mendapat penghargaan pelayanan perizinan investasi terbaik nomor 1 di Indonesia di wilayah Barat. Kalau wilayah Barat itu kan Sumatera Jawa untuk kategori kabupaten. Kalau kotanya kota yang terbaik wilayah Barat. Kalau kabupatennya kota Siak atau kota kabupaten Siak. Jadi itu yang sudah baik di tingkat kabupaten, dan kita ingin juga itu dilakukan sampai ke kampung. Makanya pelayanan administrasi, ya pengurutan dan izin-izin itu langsung dari ini sampai ke Pak Guru, dan ada Pak Guru yang langsung dari rumah dan pacara, luar biasa. Nah, tentunya adalah bagaimana juga pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang terbaik. Karena kemudian misi kita yang pertama memberikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui e-government, digitalisasi pelayanan. Makanya kalau kita sama online, kita juga di desa sampai nanti ke desa juga online. Cuma aplikasi online, mudah-mudahan Januari selesai. Saya mengatakan langsung untuk membuat kelompok saja kalau izin di desa ya supaya sudah online. Kalau di Siak sudah lama di PTSP itu ya sudah dari tahun sudah online dengan sistem. Nah, kita Siak sekarang memperbaiki lagi dan seluruh pelayanan itu kita buat itu disatukan saja. Yang disebut dengan mall pelayanan publik yang sudah kita bangun sekitar bundaran di lingkungan Kabupaten Kaki. Insya Allah kami selesai, saya sampaikan kepada Pak Menteri RB minta diresmikan di akhir tahun 2023. Ya, kami sudah rapat juga khusus dengan antara SPU dengan Kadis dan membangun pendidikan seperti itu. Karena memakai untuk PSP yang membangun itu nanti sudah diintegrasi atau diaplikasikan, disinkronkan antara pemakai dengan bangun, jadi supaya maksimal. Nah, artinya kalau sekalian nanti juga lihat online PT sistem ini tak perlu dari perizinan seperti itu, rekomendasinya seperti itu. Tapi di awal ini tak perlu tanda tangan elektronik untuk seluruh administrasi tata naskah dinas. Kalau di Siak sudah Pak, sampai ke camat ini bisa bulan November sampai 1 November surat-surat kecuali perda, perbu, bisa bupati itu semua ada elektronik. Saya dimanapun, kemarin kami ini yang bagi dengan kuliah, kami minta dulu dia kuliah
Habis itu saya mau pisah nih ke sana. Jadi kenapa saya kata sudah ke sana? Nanti ketemu camat, ya, di bulan-bulan tapi persyaratannya, nanti harus foto, sejari foto, ya semua yang betul-betul persyaratannya. Diskoinfo, Pak Oli ada, ya, dari satu cepat akan disiap, menyelesaikan cepat yang kami perlu. Malam itu kami melakukan ada 9 yang sudah dilokalisasi dan sudah dari 1 desa di sana. Itu apa? Kalau sudah terlihat pemirsa, ya, benar. Tuanya ketua ABC, ya. Nah, sekarang yang usul, saya mau pilih Pak Prabowo dari awal kan sudah. Ada yang mau cepat, jadi sekarang serba cepat. Nah, langsung itu ini yang jadi perhatian kita. Nah, kemudian saya minta juga nih Pak Boli ini selanjutnya nanti dashboard monitoring stunting. Stunting supaya cepat juga. Ya, supaya dalam targetnya kita ini 17% di tahun 2004, nasional targetnya 17%. Ya, di RPJMD-nya 17%. Tapi Pak Presiden minta 14%. Walaupun kita bisa 17, minta 14% 2024, kita targetnya 13%. Tunggu di tahun 2024. Nah, tapi 13% tahun ini di bawah 10%. Jadi kapan itu tidak ada, Pak. Karena ada kecamatan, jadi ada desa ya. Desanya ada stunting yang tidak ada umur. Itu Pak ya. Tapi kita melakukan ke sana, kata Pak Poli, kita meluas stunting Pak. Pak Hati, saya tahu nih, Kandis. Mau juga? Masih ada? Ada? Mau juga? Ada undangan juga nih. Juga kampung Kandis mau. Jadi maksudnya kalau semua desa, semua kampung itu nol stunting, coba kenapa nol kita ada Pak? Itu maksudnya. Nah, makanya kita buat namanya dashboard monitoring stunting. Nah, pertama di situ nanti masalah pemahaman. Nah, masa pemahaman itu sekali karena 3.200 yang stunting sekarang kita ini yang pendek dan sangat pendek. Ya, kita sekarang sudah 13% Pak. Walaupun targetnya turun sebagai 24, sekarang kita sudah turun 15%. Ya, itu harus pendekkan 3.200. Nah, itu sangat kita konstruksi yang mendapatkan PKH, karena yang sangat miskin dan miskin itu PKH, ada PKH. PKH 1.100 kata, mereka jadi 15% yang stuntingnya orang tuanya mendapatkan PKH. Tapi bukan orang tuanya mampu, karena pemahaman. Nah, saya bilang dalam waktu bagi muslim 24. Kita harus ada petugas kesehatan menurut pemahaman. Nah, yang akan Kristen, tapi pendeta memang kita harus ada petugas kesehatan juga memiliki pemahaman. Nah, baru nanti kalau ibu hamil 2 bulan tidak berpengalaman ada berarti ada masalah. Nah, kita sudah program imunisasi, memberikan makanan tambahan di posyandu. Tapi kalau 2 bulan tidak berpengalaman ibunya, berarti harus ada petugas kesehatan. Bayinya lahir, ya, sampai 1000 hari kehidupan, kalau tak bertambah panjang badan anaknya 2 bulan atau 3 bulan paling lambat itu 3 bulan tak bertambah panjang badan, berarti itu kan tidak besar. Ya, makanya harus ada petugas kesehatan yang ikut situ. Minimal dari puskesmas atau petugas gizi dari puskesmas harus melakukan intervensi terhadap balita kita. Walaupun kita sudah ketahui vitamin, berbagai protein, gizi, imunisasi, dan 15 imunisasi dari bahu sampai bayi dilahirkan. Di kesempatan tersebut, Bupati Siak secara simbolis menyerahkan kartu KIA, BPJS Kesehatan, bantuan sembako, makanan tambahan dalam upaya pencegahan stunting, kemudian pemberian bibit cabai, pupuk organik cair, dan penyerahan bantuan baju kadar posyandu. Penyerahan kartu identitas anak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak kepada Anak Mawar Natasha BMS Lagi.
BPJS Kesehatan, kepada Bapak Dinas Pendidikan dan Bapak Kesehatan bayar dan menggunakan dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Usia Kementerian Sosial. Selanjutnya adalah petisi penyerahan tambahan dalam upaya pencegahan stunting di Kecamatan Kandis kepada anak disalurkan oleh PKBI daerah Riau. Selanjutnya penyerahan bibit cabai. Selanjutnya dalam bual pagi yang melibatkan Ketua RT, RK, dan tokoh masyarakat, Bupati Siak menanggapi langsung aspirasi yang disampaikan, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Yang lain itu yang ingin saya sampaikan, ya, masalah tadi pendataan, Mbak, pendataan untuk UMKM tolong itu ya diprioritaskan termasuk dana desa Pak Mulu ya, ini 2023 arahnya tadi untuk tanaman pangan, ya, tolong dikoordinasi ya, Dinas Pertanian betul ya mengarahkan ini dari dana desa, 10 KK minimal dari dana desa. Ya. Lihat lagi yang tadi kemiskinan ekstrim, karena 2024 harus tuntas kata Pak Presiden. Nah kemudian yang lain data apa untuk beasiswa tadi, beasiswa unggulan daerah Pak, ya, supaya itu betul-betul diingatkan Pak, diingatkan warga masyarakat kita kurang mampu untuk ikut tes. Sampai kepada Pak Korwil. Pak Korwil mana? Ada Pak Korwil. Pak tengok ini wajah Pak Korwil nih. Minta nomor HP-nya. Nih Pak Rusli. Ya. Jadi nanti kalau ada anak yang kurang mampu Bapak Ibu ya, supaya nanti ya di bulan April itu lapor ke Pak Pengudu supaya disampaikan kepada Pak Korwil, inilah yang prioritas ikut tes ya, karena 2002 ini Pak Rusli ini ya, urusan pendidikan kebudayaan di Kecamatan Kandis nanti minta nomor HP-nya. Nah karena 2022 200-an lebih data di kita di Dinas Sosial yang orang tua yang mendapat PKH, anaknya kelas 3 SMA, SMK. Tapi yang lulus kemarin Pak 168 orang yang baru ikut, yang kita kuliahkan sekarang. Saya malah kemarin waktu di UIR saya sampaikan dengan Kabak protokol ya, ada Kabak umum juga ya, ada base Pemda di Pekanbaru itu kan di Sukubuk jauh, selama ini tak apalah, tak difungsikan. Maka saya bilang ini sudah direhab, 2012 sudah direnovasi. Saya bilang anak-anak Siak yang kuliah di Pekanbaru letakkan di situ. Kalau banyak yang kuliah siapkan bosnya lagi gitu Pak. Ya, itu supaya anak-anak ini bisa kuliah. Karena kita ingin satu keluarga, satu sarjana. Tapi ada segmen yang mungkin sulit untuk beli sarjana, itu dia keluarga yang kurang mampu, orang tua yang mendapat PKH. Sama lagi saudara kita yang boleh katakan apa deh, beasiswa nama beasiswa marginal seperti Sakai, suku Akit di Penyengat sana. Nah Penyengat itu Pak sampai sekarang yang baru mau kuliah itu baru 4 orang. Kalau Sakai ini udah puluhan kan, udah bagus. Itu juga beasiswa lebih banyak daripada yang beasiswa berprestasi. Tapi anak kita ini asal nilainya IPK-nya untuk IPS
minimal 3, dan untuk IPA minimal 2,75 tetap kita berikan semuanya beasiswa berprestasi. Tapi besarannya untuk membantu uang kuliah antara 2 sampai 3 juta. Itu banyak berapa? 5.800 gitu sekali. Kita berikan juga beasiswa. Nah, jadi untuk anak-anak yang kurang mampu dia harus ada perhatian khusus. Kalau saya gini aja Pak Ibu sekalian, ya, kalau kita mencontoh ke Malaysia, dulu Pak Mahathir Mohamad itu pertama jadi Perdana Menteri, dia 2 yang paling difokuskan. Ya, bagaimana anak-anak Malaysia yang termasuk orang tuanya miskin kuliah, bahkan beasiswa sampai ke luar negeri. Yang kedua, program kebun sawit tadi, namanya Pelda, kalau di Malaysia itu Pelda. Jadi ekonomi dibenahi, anak-anaknya dikuliahkan, gitu. Sehingga Malaysia sekarang boleh dikatakan Malaysia boleh, Malaysia maju. Nah, kita kebun sawit sudah ada di 8.500 hektar. Tapi sawit ini payah kita mencari lahan. Saya kalau ada lahan, kita bangun Pak, siap 3 lagi. Dan kita ada kok di PT Persi. Tapi lahan itu kan sulit ya untuk membangun kebun sawit seperti dulu siap 1, siap 2. Nah, tapi kalau itu nggak sulit, kita UMKM. UMKM ini kalau tak punya lahan, ya kan? Keluarga kurang mampu tak punya lahan, makanya nanti dia peternakan, perikanan, pelihara kambing, pelihara itik, pelihara ayam. Apalagi, ya, bisa ikan bioflok. Nah, cuma saya hadir dan saya ingatkan Pak Susi ini, ya, supaya pasarnya Pak, karena ada yang Madangin, Madangin ini sudah panen kemarin, ada 2 tuh Pak, dari kita Pemda melalui Dinas Peternakan, 1 lagi melalui Basnas, 2 kelompok. Tetapi setelah kejadian kita tinjau, terakhir ada panen sekali, panen kedua tak ada lagi. Kenapa? Pasar. Persoalannya pasar. Nah, maka kemarin waktu kita di Cabai Makmur, nah ini bersyukur juga kemarin tuh Pak Safnir Sukumbang. Dia bilang, Pak Bupati, ya, semua ikan-ikan yang UMKM di sini, ya, termasuk ayam nanti kita yang beli. Saya siap untuk beli di Kandes. Nah, ini bisa diperluas sebetulnya. Seperti itu. Cuma saya minta ini buatkan aplikasi sama Ibu nih, kerjasama Pak Romi. Ya, nanti ini kan perlu kepastian Pak. Nah, saya bilang data saja sejumlah rumah makan, apalagi pecel lele, kan belinya kadang-kadang dari Sumbar nih, dari Pelda ke Panjang, dari Sumbar ikan. Saya tanya ke pasar Kandes, saya tanya pasar yang baru, saya tanya di Parawang, itu mah dari Sumbar banyak datang ikannya. Ya, nah kalau itu dia harus beli dari kita, bisa pesan online, stoknya ada, kualitas bagus, ya, harga bersaing, ya, beli yang punya kita dulu gitu. Kalau tak mau baru kita goncang-goncang sedikit, turun satpol, dia kan satpol sekarang semangat apa sih? Ya kan, tanya izinnya gitu, nah, supaya dia beli dari kita, supaya pasarnya Pak, agar perlu tadi aplikasi juga untuk pasar, ya, itulah sekarang. Kalau untuk UMKM udah banyak nih. Nah, kalau telur saya bilang tadi, itu tadi kalau telur ini supaya jelas juga siapa saja UMKM-nya tadi menghasilkan telur ayam, telur itik, itu dibeli oleh masyarakat. Anggaran itu mana Dinas Pendidikan, ya, 1 telur untuk anak TK dan PAUD, jumlah murid kita 13.000. TK dan PAUD ini 13.000 karena murid kita ini semua 113.000 dari PAUD sampai ke SMA, 13.000 TK PAUD. Nah, itu kita siapkan anggarannya, tapi uangnya kita transfer ke rekening orang tuanya, jangan nanti dibeli oleh sekolah. Saya tak mau waktu saya catat dulu ada PMTAS, ya, kepala sekolah kemudian sempat diperiksa SPJ-nya, itu kasihan. Nah, kasihan tuh, ya, nanti ke rekening orang tua injakkan telur, dia pakai apa tuh? Pakai box itu kan, kepala sekolah berabsen saja. Kalau sampai 3 kali peringatkan orang tuanya, kalau peringatkan tak mau, baru nanti di apa tuh? Di stop gitu. Nah, biar ada sanksi dan anak yang nangis pula. Gitu Pak. Ya, nah supaya ini kita sebelum main di pemasaran. Nah, makanya data ini menjadi penting, tapi untuk orang miskin ini, saya sampai sini Pak, perlu diurus. Mengurusnya ini makanya tidak bisa pesan-pesan, harus deliver. Mengurusi mereka ini. Karena saya Pak pengalaman betul, ya, untuk mengurus ini harus diurus serius.
Demikian pemirsa program Bujang Kampung yang kami hadirkan kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.